SPDGF. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Asisa, Ibu Resti Ahmad SPDI. Yang saya hormati Ibu rekan-rekan teman sejawat TK Asisa 2 Bulohe. Puji syukur atas qudrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, berupa nikmat keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat mubarakah ini. Dan tak lupa pula saya memberikan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Terima kasih Bu untuk waktunya pada pagi hari ini. Pada siang hari ini mohon maaf karena mengganggu aktivitas selama saya menjadi CPG. Dan di sini sebelum saya memulai kegiatan, saya akan mulai stretching dulu untuk memulai fokus saya. Ayo berdiri, silakan berdiri, tidak disantai. Udah bercanda-bercanda. Kita kalau saya bilang mekar, ibu begini. Kalau pucuk begini tak? Oke. Oke. Coba kita mulai. Satu pucuk. Mekar. Pucuk. Pucuk. Mekar. Pucuk. Oke, sebaliknya lagi. Kalau saya bilang pucuk, ibu mekar. Kalau saya bilang mekar, ibu pucuk. Oke, konsentrasi dimulai. Mekar. Mekar. Pucuk. Mekar. Pucuk. Masih ada yang belum konsentrasi. Oke, terima kasih Bu Guru hebat. Terima kasih karena mau meluangkan waktunya. Baiklah Ibu, sebelum saya memulai kegiatan saya, izinkan saya sebagai Andi Jumriana CPG Angkatan ke-10 ingin membacakan tugas saya sebagai tugas tambahan saya di guru penggerak. Di sini ada tugas saya mengenai diskriminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu anak menurut Ki Hajar Dewantara. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut pendidikan. Di sini ada tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini sering kali kita kerjakan di sekolah, sering kita lakukan di sekolah. Bukannya setiap hari yang kita lakukan. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kemarin yaitu profil Pancasila itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bernalar kritis, berkemenangan global, kreatif, mandiri dan kreatif. Nah, selanjutnya pendidikan melalui perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Posisi yang terakhir, kontrol guru dalam keyakinan kelas. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan bertindak menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini saya memiliki kasus. Ada kegiatan kepalan dan tangan. Saya meminta kepada Ibu Guru Resti coba menuliskan 1
memberikan pertanyaan itu kepada saya harus dengan cara membujuk, membanting, merencang atau menghardik, merayu, menyuap apa saja demi yang penting Ibu Resti mau memberikan kepada saya. Nah, Ibu, kira-kira kertas yang kita pegang tadi, kira-kira kalau saya bujuk Ki, saya kasih Ki uang, kira-kira mau Ki kasih Kak? Kalau tidak mau dengan cara apa ya? Ibu Resti, kalau mau Ki, saya kasih Ki hadiah motor. Mau Ki? Tidak mau. Kalau misalnya Ibu Resti saya kasih lulus jadi pegawai, kira-kira Ibu Resti mau kasih ke itu? Oke. Berarti dengan cara dirayu, dengan memberi hadiah, baru Ibu Resti mau memberikan hadiah kepada yang ada di tangannya. Oke, terima kasih Bu Resti. Nah, ilusi. Di sini ilusi guru pengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif dan beriman. Ilusi bahwa orang memaksa. Nah, ini yang memaksa. Kalau kita ada diambil anunya orang dipaksa, tidak boleh, harus merayu. Apa yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Siapa yang tahu apa itu pengertian dari makna positif? Coba Rahma. Apa itu makna disiplin? Yaitu mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Rahma. Ya, yang kita ketahui bersama makna positif itu tentang tata tertib di sekolah, mengetahui tata tertib di sekolah, tentang kebiasaan-kebiasaan kita keseharian di sekolah dalam proses pembelajaran. Nah, tetap ada dengan disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata Latin yang artinya belajar disiplin. Berarti kita saja sebagai guru sudah menerapkan yang namanya disiplin, disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin yang jelas kita sudah kebiasaan kita sudah melakukan disiplin. Kalau anak-anak itu pasti disiplin datang ke sekolah, tidak terlambat dan pulang pada waktunya. Nah itu. Yang kedua, diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti di sini kita menggali potensi, tidak boleh memberi seperti di sekolah kita. Kita kan seorang TK. Kalau anak-anak cara membujuk, jangan selalu memberikan hadiah baru anak-anak bisa mengerjakan, karena anak-anak tidak bisa menggali potensinya. Kalau selalu memberikan hadiah, selalu dengan membujuk memberikan hadiah, kapan anak-anak bisa menunjukkan bakatnya? Kalau misalnya selalu memberikan hadiah, karena kalau dengan memberikan hadiah itu yang ada di pikirannya, pasti nak kasih ke hadiah sekali buku. Jadi kalau tidak dikasih hadiah, pasti tidak mau kerjakan tugasnya. Berarti tidak menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang. Nah, seperti tadi, kebiasaan tak pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan, bukan dan apa yang kita tergantung mencapai sesuatu yang mulia. Berarti tidak kenyamanan. Berarti kalau misalnya kita paksa anak-anak, nah itu anak-anak tidak nyaman belajar, kita paksa bilang kasih hadiah nak, sehingga anak-anak itu terpaksa melakukan pekerjaan. Berarti anak-anak bukan dengan hatinya, bukan dengan keinginannya, sehingga pasti anak-anak tidak merasa nyaman. Tonji kesian kalau kita kasih hadiah tanpa dengan keinginannya. Nah, berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar makna, pasal. Yang kedua dari kata ini berkontinasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Platon. Nah, di sini kata Platon yang dari kata ini berkontinasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Berarti kebiasaan kita yang kita lakukan di sekolah juga.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Nah, berarti disiplin diri menggali potensinya, berarti dari diri kita sendiri dulu, dari anak kemauannya. Kalau anak-anak tidak disiplin, tidak ada kedisiplinnya, berarti tidak bisa menggali potensinya kalau bukan dari dirinya. Menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk kepatuhan. Seperti tadi yang saya bilang, ya, itu kalau anak-anak tak mau melakukan sesuatu dan tidak mau terus tapi bukan sedikit gula-gula nak kerja itu dulu. Pasti itu bukan dari kemauannya anak tak, bukan juga dari kepatuhannya. Berarti dorongan itu berupa hadiah. Jadi semata-mata kalau disuruh lagi nanti anak-anak tak, tidak ada hadiah tak, dan tidak mau kerja itu anak-anak, pasti tidak bukan dari dirinya toh. Begitu. Cenderung umum dapat adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu yang tujuan yang mulia. Di sini yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada gambaran segi bulat, yaitu di sini ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Menurut realita, kebutuhan itu yang dimaksud di sini adalah setiap orang berbeda. Kebutuhannya orang berarti setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan yang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Ya, memiliki pandangan yang berbeda, beda-beda pikiran tidak sama semua. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus. Nah, contoh kasus satu di sini yang saya ambil di sekolah kita, yaitu Ibu Mega, salah seorang guru di TK Asisa Bululohe, sedang bingung menghadapi ular salah seorang murid di kelas bernama Al. Beberapa orang telah datang dan mengeluh Al yang seringkali memukul teman dan selalu mengambil makanan temannya mereka secara terpaksa. Apa yang Anda lakukan? Nah, kira-kira menurut Ibu Guru, apa yang Ibu Guru lakukan pada Al ketika Al melakukan hal yang di atas? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Al melakukan hal tersebut? Nah, coba Ibu Resti atau Rahma, kira-kira kita apa nakalnya? Itu selalu mengganggu temannya, selalu mengambil makanannya. Jadi menurutku, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Al melakukan hal tersebut? Kalau menurut saya, kita yang pertama dilakukan itu kita harus bertanya, memberikan pendekatan langsung kepada anak Al bahwa apa alasannya sehingga mengganggu temannya. Kalaupun ada alasannya yang diungkapkan, maka di situ kita beri solusi tanpa menghukum. Contohnya, umpama si anak ini merusak mainan, jangan kita hukum. Umpama ini anak karena merusak mainan, kita hukum membersihkan atau pungut sampah atau bagaimana? Jangan. Tapi adalah solusinya, buat mereka perbaiki itu mainan. Itu adalah solusi. Karena kalau menghukum tidak akan terjadi solusi. Artinya kalau ada kesalahan, tumpah air, berarti solusinya bersihkan itu di lantai. Jangan tumpah air suruh keliling lapangan. Nah, itu adalah hal yang menghukum dan menindas anak. Tidak ada solusi di situ. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Betul yang dikatakan tadi Bu Mega, kalau kita itu anak-anak membuat kesalahan, tidak boleh kita selalu menghukum. Karena kita sebagai seorang guru di sini sebenarnya tidak boleh menjadi seorang penghukum, tapi menjadi teman sekaligus manajer. Itu yang saya dapatkan kemarin. Nah, menjadi manajer itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalahnya. Misalnya siswa tak melakukan sesuatu kesalahan, jangan kita langsung hukum, tapi panggil ke anak-anak kak, dicari solusinya, baru kita pecahkan bersama anak-anak kak. Nah, di situ. Jadi tidak boleh lagi jadi penghukum Ibu Guru. Nah, di sini yang dapatkan kemarin tidak boleh menjadi penghukum. Apapun kesalahan anak-anak kak, tidak boleh dihukum ke. Harus ke menjadi temannya atau manajer. Nah, kalau kata-kata untuk menjadi teman itu seperti kita merayu anak, misalnya, nah
kalau ada tidak kerja tugas nanti itu tegur ke ibu kepala sekolah. Nah gitu seperti kita melakukan pendekatan kepada teman. Kalau manajer kita sama-sama apa lagi namanya bertanggung jawab memecahkan masalahnya itu anak-anak. Misalnya tuh anak itu tadi yang saya bilang ada masalahnya kita pecahkan sama-sama, jangan semata-mata selalu hukum ki. Nah Bu Resti, nah selanjutnya Alis no pertama. Ada itu gurunya. Oh, materi pengumuman. nah dalam konteks budaya positif pada kasus tadi ada 5. Dalam konteks kasus tadi ada 5. Nah di sini ada 5 konteks budaya positif pada kasusnya hal tadi, yaitu satu, Al merasa lapar, orang tuanya Al lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan siang. Nah ini yang terjadi pada Al tadi. Dari kasus tadi itu ini ada 5 yang kemungkinan Al bisa lakukan. Kenapa Al selalu mengambil makanannya temannya terus memukul temannya? Ini ada 5. Yang pertama mungkin Al lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, yaitu namanya survival. Yang kedua, teman Al jadi perhatian. Teman Al menjadi perhatian, ya cinta dan kasih sayang. Mungkin Al di sini membutuhkan perhatian kepada temannya, jadi dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang kepada temannya, jadi sering datang temannya. Yang ketiga, Al merasa hebat karena memenuhi keinginannya. Berarti Al di sini merasa hebat, yaitu disebut dengan penguasaan. Dia kuasai perasaannya sehingga dia merasa hebat sehingga datang ke teman-temannya. Yang keempat, Al merasa bosan dengan bekal yang dia bawa terus, kebebasan. Berarti Al itu seringkali membawa bekal itu saja, sehingga Al tidak jenuh lagi dengan bekalnya, sehingga ambil di bekalnya atau makanannya temannya. Yang kelima, Al hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal atau kesenangan. Ya kalau saya lihat kemarin Al itu biasanya iseng, dia selalu membuat kita kerjain ibu gurunya, mau selalu bercanda. Kalau dia itu yang saya hadapi dalam konteks budaya positif tentang siswata, salah satu seorang siswata itu Al. Yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari tindakannya nyaman atau hukuman. Apa yang Anda akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti motivasi internal dari dalam. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti motivasinya dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri, saya akan menjadi seorang seperti apakah saya melakukannya. Motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Baiklah Ibu, ada pertanyaan saya sebagai pemantik. Sebagai pemantik di sini, setuju atau tidak setuju? Cuma setuju atau tidak setuju saja. Saya mau tanyakan ke. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Nah, alasannya kenapa tidak setuju Ibu? Siapa mau jawab? Kalau menurut saya tidak setuju kalau hukumannya memberatkan anak, karena itu bukan menyelesaikan masalah, tambah menambah masalah. Apalagi kalau hukumannya memberatkan anak. Ya itu tadi, kalau kita menghukum anak bukanlah mencari salah satu cari solusinya, tapi menambah anak-anak itu belum terbebani sehingga anak itu bisa saja frustasi, biasa juga dengan dia itu tertekan kepada temannya kalau kita hukum ke anak-anak. Pertanyaan kedua yaitu memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan. Pertanyaan yang kedua nih, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kalau kita memberi hukuman anak seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, setuju atau tidak? Sudah ada di atas ini pertanyaanku. Tidak. Ini pertanyaan semantik. Hukuman, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin
dikemukakan. Kenapa kita setuju Bu Resti? Karena itu bukan hukuman toh. Hal yang baik. Karena itu adalah hal yang baik untuk anak-anak sebagai pembelajaran juga ke depannya. Iya, supaya anak-anak tahu bilang, oh ini yang dibilang kalau apa Supaya bisa juga mandiri. Ya. Ketika suatu hari nanti Oke. pergi merantau. Kopi berat ya Beda. Yang ketiga yaitu Pergi kuliah. memberikan penghargaan. Nah ini tadi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kalau memberikan penghargaan setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oh, setuju. Kalau saya tidak. Kalau saya setuju karena merasa dihargai. Tidak, kalau kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Jadi kalau misalnya ada motivasinya anak ibu terus membuat sesuatu dan tidak ada hadiah. Ya tidak semua motivasi itu diberikan hadiah. Kapan kita selalu memberikan hadiah, tidak keluar jiwa kemampuannya anak-anak karena selalu mau disogok terus. Jadi jangan sekali-kali asalkan anak ranking kita kasih terus hadiah. Tidak bisa karena kapan anak-anak terus hadiah dia pikir bukan kemauannya, bukan dari dirinya. Berarti hadiah dia terus yang pikir dia tanya bilang, oh mau kena kasih mamaku ini sepeda toh harus ranking 1. Berarti bukan kemauannya. Begitu yang saya dapatkan kemarin. Nah, hukuman atau konsekuensi Lili kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung ia lebih banyak berdiri atau menghambat pada buku pelajarannya. Padahal saat guru matematikanya, Ibu Lili bertanya, Kayak formulir form itu. matematikanya Ibu Lili bertanya, Lili guru dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal. Pada mulai deh. Oke. Di sini hukuman atau konsekuensi. Nah, ada di sini kasus Ibu Lili. Ibu Lili kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar pada buku pelajarannya. Nah, biasa kita ada kasus kayak ini. Pada saat guru matematikanya Ibu Lia bertanya, Lia gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Nah, di sini dia menjatuhkan tasnya karena gugup dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagah. Pada saat dia menjawab, seluruh teman kelas tertawa melihat Lili yang gugup dan terkejut. Mulia pada saat itu membiarkan temannya Lili menertawakannya. Nah, ini berarti tidak baik tuh karena teman-temannya ditertawakan. Baru Ibu Lili biasakan jangannya siswanya tawai temannya. Lili yang gugup dan melayu luar biasa memanggil Lili untuk maju ke depan dan diberi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Nah, pertanyaannya satu, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Lia? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakannya yang diberikan Ibu Lia terhadap Lili hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Siapa yang mau menjawab? Kira-kira dari kasus di atas kira-kira bisa apakah pendapat tak? Menurut tak? Kalau menurut pendapat saya, tindakan yang dilakukan Ibu Lia tidak akan menyelesaikan masalah, karena artinya saya tidak setuju dengan hukuman mengangkat kaki di depan, bahkan membiarkan peserta didik lain menertawai temannya, karena itu termasuk kekerasan non fisik, ya bully atau perundungan. Dan apalagi masalahnya seharusnya yang dilakukan Ibu Lia mendekati anaknya secara personal dan bertanya langsung apa masalahnya sehingga Ananda Lili tidak melakukan tugasnya. Ya seperti itu jawaban saya. Ibu yang kedua, menurut Anda tindakan yang diperlukan Ibu Lili?
Sudah, tindakannya apa harus? Sudah. Ya itu tadi seharusnya dilakukan mendekati secara personal kepada Lili. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Tindakan jarak dia terhadap dia hukuman atau konsekuensi hukuman. Hukuman, termasuk saya hukuman karena dia menghukum tanpa ya, dan tidak ada artinya tidak ada secara konten hubungannya antara naik kaki dengan mengerjakan tugas seperti itu. Iya, sesuai juga tadi setuju dengan pemaparan Ibu Beka. Yang kedua di sini dia termasuk hukuman yang dia lakukan. Kenapa? Karena Ibu Lili di sini dia menyuruh anaknya mengangkat kaki. Padahal kalau kita secara fisik itu tidak bisa menghukum anak secara fisik, berarti itu hukuman. Nah seharusnya Ibu Lili memanggil, seandainya Ibu Lili memanggil Lili melakukan pendekatan sebagai manajer atau sebagai teman. Tidak boleh menghukum karena sekarang kita tidak boleh menghukum. Selanjutnya di sini tindakan guru. Di sini satu mencatat 100 kali dalam bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman konsekuensinya. Yang kedua memegang berlari ke lapangan basket 2 kali, berlari di depan sekolah, ya hukuman, jangan memberi hukuman. Murid diminta untuk berputar karena menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menguntit kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan lingkungan manusia dan lepas soal belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu terletak di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya hukuman. Lain kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran pokja, konsekuensi. Apa itu restitusi? Siapa yang tahu apa itu restitusi? Di atas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengerjakan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. 1 penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat masalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang sering kita lakukan di sini pasti menghukum. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan di sini adalah teman atau sebagai manajer atau pemantau juga. Kalau penghukum tidak boleh lagi guru karena dengan menghukum anak-anak itu tidak baik dan akan mendampak kepada pola pikirnya anak-anak. 9. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, berarti jika anak membuat kesalahan, jangan selalu diberi hukuman karena dia tidak menebus, jangan kerjakan itu karena akan bukan menebus kesalahan, namun untuk mempelajari. Dia pelajari itu dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, itu tadi kayak yang saya lakukan, tawaran. Jangan kalau misalnya siswa tidak mau mengerjakan tugasnya, jangan kita selalu paksa, kita tawar-tawar gitu dulu atau kita bujuk-bujuk dulu supaya mau kita kerja tugasnya. Kalau selalu dipaksa dengan memberikan hadiah juga itu bukan namanya dari kemauannya anak, tapi berupa paksaan juga itu karena dengan memberikan hadiah. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke depan diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi dari diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, seperti yang tadi yang kita lakukan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi.
berarti kita harus mencari solusi sama-sama, bukan selalu mencari masalah. Yang kesembilan, presentasi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya, mengapa tindakan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang kita biasa lakukan adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan terus menggunakan helm saat berkendara kendaraan roda 2? Nah, ini adalah peraturan di lalu lintas. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter. Nah, ini peraturan tentang kesehatan, keyakinannya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, itu termasuk salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah dilakukan bersama sebelum kita melakukan suatu kerjaan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangka peraturan-peraturan. Di sini ada budaya, lingkaran untuk kebiasaan kita. Yang pertama yaitu peraturan kelas yang kita lakukan dulu, baru keyakinan kelas, baru yang selanjutnya lingkungan positif, yang keseluruhan besarnya itu adalah budaya positif. Berarti kita melakukan peraturan kelas dulu, baru keyakinan kelas, baru lingkungan positif, baru budaya positif. Nah, itu yang biasanya kita lakukan di peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Ibu yang mana? Kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sedangkan yang di sebelahnya yaitu kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, dan patuh dalam pembelajaran. Yang menurut yang mana di sini keyakinan kelas? Menurut yang sebelah sana atau sebelah sini? Kesepakatan kelas yang menurut keyakinan kelas dan kesepakatan. Menurut keyakinan kelas, ini kesepakatan kelas. Apa bedanya? Nah, ini kita mau baca yang mana menurut kita kesepakati. Kalau ini datang tepat waktu menggunakan mengucapkan salam. Nah, itu kesepakatan kelas tahu sudah masuk itu. Berarti kalau menurut saya Bu, saya ambil yang ini karena itu kebiasaan yang kita lakukan. Kalau menurut Ibu yang mana? Kalau saya itu menjaga kebersihan sekolah. Satu dalam pembelajaran tidak sama. Kalau yang di sampingnya itu kesepakatan kelasnya juga. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Tapi yang menurut kesepakatan yang di sebelah sana kesepakatan kelas, di sini keyakinan kelas. Sama, kesepakatan di semua ini. Tapi saya mau minta yang mana menurut ini masuk ke kesepakatan kelas, yang mana keyakinan kelas. Kan seperti tadi ada yang slide pertama ini. Nah, ini peraturan kelas baru keyakinan kelas. Terbagi kan? Nah, di sini selanjutnya. Kalau saya cocok milih ini ambil kesepakatan kelas, kalau ini keyakinan kelas. Kalau begitu, bagaimana? Kamu berarti beda keyakinan kelas beda kesepakatan kelas? Beda. Itu kalau kesepakatan kelas kita lakukan di kelas. Kayak kalau kesepakatan keyakinan kelas mungkin secara A dan B baru begitu. Kalau keyakinan kelas dilakukan di kelas. Kesepakatan bersama selama di dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, kalau keyakinan kelas secara umum. Keyakinan kelas itu berarti kalau kesepakatan kelas khusus dalam satu kelas. Dalam satu kelas. Kelas satu yang lain. Kelas beda. Iya, begitu. Kalau kesepakatan kelas artinya SOP sekolah secara umum. Iya. Jadi saya juga minta kemarin ada yang dibahas kemarin tentang budaya positif. Nah, sebaiknya di dalam kelas itu digunakan ada yang namanya kesepakatan kelas. Misalnya anak-anak kita gunakan
gambar. Kalau di TK misalnya rambutnya gondrong di situ, kesepakatan di situ kita gambar ke anak-anak rambut panjang, berarti kita kasih tanda kali. Misalnya yang kedua datang terlambat, kita gambar di situ anak-anak, jadi tahu kiblat. Oh ini bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan. Yang ketiga juga misalnya pulang sekolah ada juga gambarnya salam tangan. Oh berarti kalau yang secara umum keyakinan. Iya. Kalau per kelas kesepakatan kelas, keyakinan secara umumnya. Jadi itu kayaknya juga saya sebagai guru kedepannya, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru bisa kerjasama membuat kesepakatan kelas di dalam kelas dengan menggunakan gambar, karena biasanya anak-anak TK tidak terlalu tahu membaca, mungkin dengan menggunakan gambar anak bisa mengerti. Nah di sini peraturan setuju setuju kembalikan buku ke tempatnya. Ya ini dia pertanyaannya keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu namanya keyakinan kelas, berarti tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, datang dan melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, menunggu giliran, kesehatan, gunakan masker, menghormati orang lain, bersikap sabar dan keselamatan. Nah ini kan yang dibilang keyakinan kelas, berarti itu yang dilakukan dilarang begitu. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Penghukum atau teman. Yang itu yang biasa kita lakukan itu kalau bertanya, kita pasti merasa kecewa. Kalau kecewa kita pasti selalu membuat merasa bersalah. Nah di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas. Nah, di sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu termasuk dalam validasi kebutuhan. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu termasuk dalam validasi kebutuhan. Yang menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai keyakinan. Sedangkan untuk menstabilkan identitas di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Itulah yang namanya segitiga restitusi. Ini yang kemarin yang dikerjakan di tugas menggunakan segitiga restitusi. Untuk membuat anak yang merasa bersalah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu tadi menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Juga buat kesalahan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tindakan tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu yang namanya tadi menstabilkan identitas. Bertanya. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Nah, itu yang tadi pembedaannya di segitiga restitusi, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini pertanyaan itu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lebih lain yang baru, Menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kan kita menanyakan keyakinan. Itu tadi yang ada di
Tiga restitusi ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang ini guru berkata, pertanyaannya kita nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa sih ya itu. Nah itulah pembahasan singkat yang sempat saya bawakan tentang mengenai budaya positif pada siang hari ini. Mohon maaf Ibu apabila pada saat saya mengerjakan tugas ini banyak kekurangan. Mohon maaf karena kesalahan itu adalah letaknya pada manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk waktunya Ibu guru kepala sekolah, Ibu guru, teman-teman rekan sejawat. Jangan pernah bosan-bosan karena insya Allah tambah kedepannya tambah banyak tugas-tugas kesian tanpa kita tidak ada dayaku, tidak ada kekuatanku, tidak bisa juga berjalan tugas kesian kalau tidak ada. Sekali lagi banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak pintar? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ya Allah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, berarti alhamdulillah. Ya, sudah semua sarapan pagi? Nah, siapa di sini tadi pagi mandi pagi baru ke sekolah? Ya, anak hebat. Berarti kalau mandi pergi ke sekolah supaya sehat, harum dan tidak mengantuki juga, kan? Nah, hari ini Ibu guru akan menjelaskan kesepakatan kelas. Berarti siapa yang tahu apa itu namanya kesepakatan kelas? Nah, berarti iya kesepakatan di dalam kelas yang harus kita lakukan sama-sama. Misalnya, apa ini? Berbaris. Berarti kalau pagi kita berbaris tak? Nah, berbaris di depan kelas. Berarti itu yang pertama kita lakukan di kelas sebelum masuk. Namanya berbaris di depan kelas. Nah, setelah itu, kedua itu, setelah kita belajar, kita apa ini? Setelah belajar? Iya, setelah digunakan buku tak? Nah, jangan lupa dirapikan, dibersihkan supaya kelas rapi. Nah, jadi mulai sekarang setiap kalau sudah belajar bukunya dikembalikan di tempatnya semula. Oke. Yang ketiga apa ini? Berarti apa kalau menyapu itu? Kalau menyapu apa itu? Membersihkan. Pintar. Berarti kalau sudah makan di kelas harus membersihkan supaya kelasnya apa? Bersih. Pintar anak hebat. Bersih. Jadi kalau sudah makan jangan lupa buang tempat sampah membungkus berputar dah. Nah, kemudian sampahnya dibuang di tempat sampah. Setelah itu menyapu juga tas supaya kelasnya itu bersih. Oke? Oke, berarti kesepakatan tak ini tak? Tidak kotor sekolah. Nah, jadi kalau sudah dimakan mulai sekarang tak? Kalau sudah dimakan dibuang di sampah di tempat sampah. Nah, terus menyapu juga tak? Oke, anak pintar. Setelah kita makan apa ini? Cuci tangan sebelum makan. Nah, kenapa kita perlu mencuci tangan? Iya, tangan kita ini sudah memegang semua tembok, pegang besi, itu kan kotor. Kalau mau makan harus cuci. Pintar, anak hebat. Berarti kalau mencuci tangan pakai apa? Pakai sabun. Setelah pakai sabun dia apa lagi? Dibilas kembali. Pintar. Jadi mulai sekarang kalau mau makan kan ada air mencuci tangan. Banyak kuliah masih ada beberapa orang kalau sudah dimakan tidak cuci tangannya langsung dimakan. Berarti nanti kalau tidak cuci tangan
yang biasa ada, kita selalu sakit perut tak? Karena kalau makan kita tidak cuci tangan dari cuci tangan, dari banyak ulah-ulahnya. Terus kuku juga harus dipotong, tidak boleh panjang. Karena itu kalau ada di situ kotoran, nah makan masuk juga di mulut tak? Akhirnya cacing itu bersarang di dalam perut. Akhirnya bisa sakit perut tak? Nah, kedua, kalau pulang sekolah atau datang sekolah, sepatunya disimpan di tempat batu pintar. Oke, Bu. Dan terus ada juga peraturannya Bu Guru di dalam kelas. Asri perhatikan Bu Guru. Ada peraturannya Bu Guru. Kalau belajar tidak boleh mengganggu teman. Nah, ini yang sering dilakukan, mengganggu teman berarti tidak menghargai teman. Oke, mulai sekarang kita sepakati ini ya. Batu pintar. Oke. Sekian dari penyampaian Ibu Guru tentang kesepakatan kelas. Semoga bisa supaya tidak kotor bede, supaya kelasnya bersih, supaya cantik nih. Kalau sudah digunakan buku tak disimpan kembali di tempat buku. Setelah saya belajar tentang kesempatan kelas, saya merasa nyaman belajar di kelas bersama ibu guru. Setelah saya belajar tentang kesempatan kelas, saya merasa nyaman untuk belajar di kelas.